Halo, jumpa lagi bersama saya dalam studi Al-Quran. Studi kita kali ini membahas surah At-Tatwir ayat 22. Kalau kita membuka Al-Quran surah At-Takwir ayat 22, kita akan menemukan kalimat sebagai berikut. Dan temanmu, dalam kurung Muhammad, itu bukanlah orang gila. Umat Islam sangat yakin apa yang tertulis ini merupakan kata-kata Allah yang diucapkan Allah kepada Muhammad. Ya, Nah, jadi itu asli kata-kata Allah. Ya, nah akan tetapi tetap harus diakui bahwa apa yang tertulis ini tidak 100% merupakan kata-kata Allah. Setidak-tidaknya kata yang ada di dalam tanda kurung itu tidak diucapkan oleh Allah. Ya, jadi artinya Allah tak pernah mengucapkan kata Muhammad, sehingga sejatinya kata-kata asli Allah kepada Muhammad adalah dan temanmu itu bukanlah orang gila. Nah, ya. Jadi ini kata yang aslinya. Kata Muhammad yang ada dalam kalimat tadi, ya, ini ditambahkan oleh ulama di kemudian hari, ya. Jadi kata Muhammad ini bukanlah kata-kata Allah, melainkan kata-kata dari manusia yang bernama ulama, ya. Kata Muhammad ini dimaknai sebagai temanmu, atau kata Muhammad ini untuk menjelaskan kata temanmu, ya. Itu. Jadi temanmu itu maksudnya adalah Muhammad, ya. Sehingga tafsiran wahyu Allah ini dan temanmu itu bukanlah orang gila itu artinya dan Muhammad itu bukanlah orang gila. Jelas ya? Nah, akan tetapi pemaknaan atau tambahan tersebut bukannya tanpa masalah, ya. Setidaknya ada dua masalah yang muncul, ya. Yang pertama, tampak jelas bahwa wahyu Allah tidaklah jelas, ya. Jadi temanmu, siapa temanmu? Tidak jelas. Karena tidak jelas, maka ditambahkan oleh manusia di kemudian hari dengan kata Muhammad. Supaya apa? Supaya jelas. Ini mengindikasikan wahyu Allah tidak jelas. Padahal Allah sendiri dalam berbagai ayat mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah kitab atau keterangan yang jelas. Jadi di sini tampak kontradiksi, ya, bertentangan dengan dirinya sendiri. Masalah kedua adalah penambahan itu jelas bertentangan dengan maksud Allah, ya. Artinya apa? Allah tidak memaksudkan temanmu itu adalah Muhammad. Mari kita gunakan otak kita, ya. Mari kita gunakan nalar kita, ya. Allah berbicara kepada Muhammad, ya. Jadi Muhammad itu adalah lawan bicara. Lalu Allah berkata, dan temanmu itu bukanlah orang gila. Itu artinya teman Muhammad itu bukan orang gila, ya. Saya berkata kepada Anda, ya, temanmu bukan orang gila. Apakah temanmu itu artinya Anda? Kan nggak masuk akal, ya kan? Jadi sebenarnya maksud Allah itu teman Muhammad yang bukan gila, bukan Muhammad. Tetapi oleh para ulama dimaknai dengan Muhammad. Jelas ini bertentangan dengan maksud Allah. Dan secara tidak langsung, para ulama telah mengubah kalimat Allah. Padahal
Allah sudah berkata dalam ayat Al-Qur'annya, Al-Qur'an itu tidak bisa diubah. Ya. Tampak jelas ya. Nah, tetap kita gunakan logika para ulama bahwa Muhammad itu bukan orang gila, ya. Kita berangkat dari ini dulu, dari pemahaman umat Islam, pemahaman para ulama bahwa Muhammad itu bukan orang gila. Nah, harus dikatakan bahwa pernyataan bahwa Muhammad bukan orang gila lahir dari pernyataan Muhammad itu orang gila. Gitu. Jadi sebelumnya ada pernyataan bahwa Muhammad itu orang gila. Sehingga lahir pernyataan Muhammad bukan orang gila. Pernyataan bahwa Muhammad itu orang gila itu lahir dari mulut orang-orang kafir. Ya, orang-orang kafir yang ada di Mekah pada waktu itu menilai atau mengatakan Muhammad itu adalah gila. Kata gila di sini memiliki konotasi, memiliki arti yang negatif. Ya, bukan positif ya, negatif. Yang membuat Muhammad itu sepertinya kesannya jelek gitu. Ya. Itu. Kalau positif pasti nggak akan muncul pernyataan Muhammad bukan orang gila. Karena negatif muncullah pernyataan Muhammad bukan orang gila. Menjadi pertanyaan, apakah pernyataan orang kafir Muhammad itu orang gila ada dasarnya atau tidak? Kalau tidak ada dasar, itu berarti fitnah. Tetapi kalau ada dasarnya, itu berarti Muhammad benar-benar gila. Ya. Kalau kita telusuri Al-Quran, kita dapat mengatakan bahwa pernyataan orang kafir itu ada dasarnya. Dasarnya itu adalah wahyu Allah itu sendiri. Karena wahyu Allah yang disampaikan oleh Muhammad oleh orang-orang kafir ya dinilai ngawur, penuh kebohongan, bahasanya kacau dan logikanya kacau balau. Itu ya. Ini yang nampak. Udah ngawur, penuh dengan kebohongan, bahasanya kacau, logikanya juga tidak jelas. Dari sinilah ya orang kafir mengatakan Muhammad itu orang gila. Ya, orang gila. Nah, apa yang dikatakan oleh orang kafir ini membuat Muhammad takut, membuat Muhammad galau. Ya, benarkah saya ini gila? Muhammad takut, jangan-jangan nanti pengikutnya pergi. Untuk menjawab semua ini, diciptakanlah ya kalimat dan temanmu itu bukanlah orang gila. Ini dikatakan Muhammad kepada pengikutnya. Ya, teman-temanmu itu, saya kan adalah teman-temanmu. Ya, saya adalah temanmu. Teman kalian itu tidaklah gila. Baru dikatakan ini merupakan wahyu Allah. Jadi kurang lebih seperti inilah. Ya, seperti inilah latar belakang dari wahyu Allah dalam surah At-Takwir ayat 22. Jadi tampak jelas omongan orang kafir, tudingan orang kafir ada dasarnya. Sehingga patutlah dikatakan bahwa Muhammad itu sungguh orang gila. Sekian dan terima kasih.